Hai, halo semuanya. Aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini full moon, jadi kita temanya adalah pesan semesta. Ya, seminggu sekali wajib baca pesan semesta. Siapa tahu ada pesan-pesan atau antisipasi atau hal-hal penting lainnya buat kalian. Yang dirasa nggak cocok dengan temanya, langsung check out aja. Jangan berkomentar apapun. Oke? Sebelum reading, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Ini batunya ada yang ketimpuk sama sumbu. Sebentar ya, Kok batunya ketimpuk sumbu sih? Kebalik ya, sumbunya ketimpuk batu. Sebentar. Kita nyalain lagi. Aku pause dulu ya, biar nggak buang waktu. Oke, sudah. Kita taruh sini ya. Oke, sebelum reading aku mau cek dulu energi kalian. Kita lagi nggak membahas Bagong, kita bahas kalian aja, kita aja, supaya sesekali kita memperhatikan diri kita. Oke? Selamat datang dulu buat kalian yang baru aja bergabung, baru aja singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebun. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa. Jika ini ada kaitannya dengan asmara, ya, bisa juga terbolak-balik jadi antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini, ya. Itu kalau ada kaitannya sama asmara. Jadi kalau dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan, ya. Kalian harus bijak. Jangan menelan bulat-bulat readingan aku, readingan siapapun juga. Kalian lebih bijak di sini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat kalian yang mau pesan garam full moon, garam aura cakra, oil yang ada di sini, juga candle, kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga. Si Mami dagang sekarang ya. Udah lama sebenarnya, cuman nggak dipromoin pakai. Oke, energi kalian secara keseluruhan di sini ada consciousness, ya. Setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, aku lihat ada perubahan. Ada arah yang ingin kalian tuju, ya. Ada kejenuhan di satu titik di mana menurut kalian bahwa kalau di titik ini terus, ini nggak akan ada perubahan, ini nggak akan ada kemajuan. Kamu akan stuck begitu-begitu aja. Apapun itu, entah ini tentang percintaan, apakah ini tentang pekerjaan, atau juga kehidupan, atau bahkan tempat tinggal juga bisa. Ya, kalian lagi ingin melakukan lompatan-lompatan, perubahan-perubahan dalam kehidupan kalian. Sudah mulai dewasa untuk memikirkan visi misi masa depan, bukan sekedar masa depan biasa, tapi sampai ke masa tua. Oke, di sini ada magic, lagi berharap
something news coming. Lagi berharap sesuatu yang baru datang, ya, lagi banyak mengafirmasikan sesuatu, lagi banyak berdoa, lagi banyak manifestasi atau apapun yang menurut kalian itu adalah sesuatu anugerah atau magic buat diri kalian. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa segelintir para haluan, para haluer ya, atau orang-orang yang masih mungkin baru saja melepas atau baru saja memasuki fase-fase kegelisahan, fase-fase sakit hati, kecewa dengan seseorang. Mungkin entah ini kamu ingin melepaskan magic dari seseorang atau justru ada yang mungkin ingin memagic seseorang. But nggak banyak ya, buat yang masih di kubu halu nih biasanya kalau aku lihat. Tapi yang paling besar adalah kalian-kalian yang mengharapkan magic dari semesta, blessing, berkah, keberlimpahan, sukacita. Kemudian di sini ada creativity. Banyak kreativitas yang lagi meningkat di dalam diri dan pikiran kalian. Ada ide, ada rencana, ada strategi. Ini kembali seperti yang tadi aku bilang. Semua ini terjadi, semua ini kamu lakukan karena tadi visi misi masa depan kamu sudah bukan sekedar besok makan apa, besok jalan kemana, enggak ya. Tapi visi misi kamu sudah hari tua aku tidurnya pakai apa, tikar apa kasur gitu ya. Hari tua aku makannya apa, tempe atau ayam. Itu yang jadi pemikiran kalian. Bahkan ada yang memikirkan jangan sampai mati pun keteter, keleler seperti itu ya. Kemudian di sini ada disruption ya. Beberapa masih melakukan penolakan-penolakan tapi mulai menyerapi ya. Mungkin melakukan penolakan tak ada teman yang ngomong, keluarga begini begitu, atau semesta sendiri ngasih teguran-teguran tapi masih melakukan penolakan-penolakan. Tapi pada akhirnya melakukan penyerapan atau memaknai dari sesuatu yang datang dan pergi tadi. Bukan sekedar kayak kalian melakukan penolakan begitu aja. Jadi kayak kalian merasa bahwa oh kejadian kemarin tuh ternyata ini ya maksudnya. Jadi ada telaah-telaah yang kalian lakukan tapi tunggu terjadi sesuatu gitu ya. Ini aku lihat mulai melakukan sekatan-sekatan dalam kehidupan kalian. Kartunya cantik ya warnanya ya. Ungu ungu pink ke arah-arah violet semua warnanya ya. Kemudian di sini ada misteri, beberapa masih suka nangis di pojokan apa di bawah gujuran air nih, gerujukan. Di sini juga ada misteri yang sedang ingin kalian pecahkan kalau aku lihat ya. Ada sesuatu yang ingin kalian pisahkan. Secara profesionalisme, entah ini pekerjaan, kayak kalian gak mau mencampur adukan misalnya urusan pribadi sama pekerjaan. Atau ini kalian sedang mencari rumus, mencari sesuatu yang menurut kalian selama ini kayaknya gak make sense nih, apa ya? Misalnya gak masuk akal nih. Jadi kayak lagi mencoba mencari mata rantai. Kamu ngerasa bahwa ada sesuatu yang terlihat, tapi kayaknya gak terlihat nih. Jelas di depan mata tapi kok kayak burem gitu. Jadi lagi mencari-cari atau sedang mengobserver sesuatu yang menurut kamu misterius tadi ya. Dan beberapa di sini masih ada kaitannya juga dengan hubungan, berdealing dengan seseorang yang misterius. Kemudian ada sweetness ya, ada kebahagiaan yang sedang kalian kejar, whatever, apakah kebahagiaan ini berkaitan dengan pasangan, apakah dengan keluarga, atau dengan orang-orang tercinta kalian di sekitar kalian atau di sekeliling kalian. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Ya, aku minta maaf ya 2 hari bolos. Banyak urusan, aku lagi biasa ada kerjaan tambahan. Lagi sibuk di lab. Ya aku juga ada produk baru tapi belum launching sih. Jadi kayak ini nih ya, mist spray tapi jadi ini dibuat dari full moon. Ini bisa disemprotkan di badan, di ruangan, atau di bantal, atau di tempat kerja, atau di tempat jualan. Cuman aku belum launching itu ya, belum ready. Mungkin semingguan ini sih selesainya. Oke, di sini ada Two of Swords. Aku nggak baca zodiak ya, karena ini untuk kalian yang terkoneksi ya, karena untuk diri kalian. King of Wands. Kemudian ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Ten of Swords.
Kemudian ada Knight of Swords. Masih aja tentang kelelahan. Dihadapkan dengan situasi pilihan. Trauma batin, trauma masa lalu masih numpuk di dalam diri beberapa kalian. Tapi bukan sekedar trauma batin tentang love life, tapi ini juga ada trauma dari keluarga yang mungkin saja pola asuh atau pola didik yang saklek, ya, atau tidak sesuai, atau tidak nyaman di dalam diri kamu. Beberapa jadi tulang punggung atau ujung tombak keluarga. Mungkin kamu anak tertua, di mana kamu harus mungkin membesarkan adik-adik kamu, merawat adik-adik kamu, atau melakukan banyak hal sebagai pengganti antara ibu atau bapak. Seperti itu, ya. Ditambah lagi juga ada beberapa, kalau aku lihat, kekesalan terhadap suatu perbandingan. Apakah mungkin masa lalu kamu pernah dibanding-bandingkan? Coba tuh lihat anak tetangga pintar makan batu karang gitu. Ya, tuh lihat tuh anak tetangga yang sebelah kiri tuh bisa nelen jengkol mentah 10 biji gitu kan. Ada aja perbandingan-perbandingan, seolah-olah apa yang kamu lakukan, kerja keras apa yang sudah kamu buat selama ini kayak nggak dihargai, kayak nggak ada artinya. Padahal yang kamu lakukan sebenarnya justru sudah sangat membantu mungkin keluarga kamu, adik kakak kamu, atau siapapun. Ini membekas ke alam bawah sadar kamu, ya. Sehingga maaf kata, beberapa untuk kalian yang sudah dewasa atau bahkan sudah tua di sini, kebawa dalam mendidik anak kalian dengan pola yang hampir mirip. Kayaknya ada sesuatu yang tanpa kalian sadari, karena kalian dituntut selama ini menjadi seseorang yang perfect, bertanggung jawab, mengontrol semua keadaan sesuai apa yang menjadi keinginan. Dan ini banyak yang menerapkan kepada anak-anaknya. Nah, pelan-pelan dirubah ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya kesuksesan yang kamu rasakan sekarang, sebenarnya ada sesuatu yang kamu rasakan hambar. Hambar itu tadi, karena semua dididik secara paksa. Kamu lupa caranya main mungkin sama teman-teman. Kamu lupa caranya ketawa lebar mungkin. Ya, dari sekolah sampai kuliah mungkin, kerja. Dihantam lagi dengan urusan percintaan. Masih dibantai lagi bertahan hidup seperti apa. Akhirnya yang terjadi apa? Keluh kesah, numpuk. Itu situasi kalian di past life kalian yang aku lihat, ya. Ini juga ada nih yang dibanding-bandingin, bukan sama anak tetangga atau sama orang-orang lain, bahkan sama adik kakak sendiri pun ada yang dibanding-bandingkan, sampai mungkin beberapa di antara kalian ada yang insecure, ya. Ini pointernya dalam slide ini, perbandingan, ya, perbandingan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, apapun itu. Sementara sebenarnya kamu sudah merasa maksimal melakukan itu, tapi serasa nggak dihargai, ya. Oke, kita lihat situasi kalian saat ini ya. Itu pas live kalian. Aku nggak ngulik lagi ya tentang ada beberapa sih yang terlihat dendam sama orang tua mungkin, atau bahkan sampai hari ini ada yang nggak kepengen ketemu karena memang masih menyimpan kesal. Kenapa ini full moon sekarang kok larinya ke keluarga, masa lalu di keluarga, masa kecil. Oke, kita lihat situasi kalian saat ini dulu sebelum kita masuk ke pesan semesta. Queen of Wands. Kemudian ada Page of Pentacles. Masih aja dalam pencarian cinta sejati. Cinta sejati. Kangen kan ketawa sama mami. Kemudian ada Justice. Kemudian ada Five of Wands. Kenapa ini sih full moon kali ini kok berat banget ya? Aku meditasi juga 2 hari ini, berat kali kalian semua. Kemudian ada Hangman. Hubungan atau sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kamu saat ini selalu merasa kayak di PHP, digantung tanpa kejelasan, entah itu dari segi percintaan, kehidupan, bahkan mungkin pekerjaan, janji, bonus, atau apapun juga, ya. Sehingga menemukan satu titik jenuh. Ada yang jenuh memang berani melakukan suatu tindakan ekstrim untuk langsung meninggalkan hal tersebut.
Misalnya kamu jenuh, tidak ada perkembangan di tempat kerja, mungkin berani dengan secara ekstrim ya meninggalkan pekerjaan untuk cari pekerjaan baru apapun resikonya. Tapi ada juga beberapa yang gak berani melakukan suatu tindakan ekstrim, tetap berada di lingkungan itu tapi penuh dengan keluh kesah, penuh dengan keluhan. Akhirnya menumpuk di alam bawah sadar kalian, tertumpuk, kayak bom waktu, menimbulkan yang namanya energi negatif. Akhirnya ya muncul yang namanya negative thinking, ini itu dan lain-lain kepada hal-hal buruk. Even beberapa di antara kalian masuk ke dalam fase namanya love life atau menemukan pasangan yang sebenarnya fine-fine aja, baik-baik aja ya, tapi tetap aja dicurigain, tetap aja dicari-cari kesalahannya. Ya, begitu terjadi kesalahan, berantem, sibuk sendiri, nangis sendiri, ya. Padahal yang mulai mungkin kalian sendiri, seperti itu. Ya, kenapa? Tadi karena sesuatu yang sudah terjadi berlarut-larut, ya, menumpuk. Jadi semuanya dicurigain, kehilangan trust, baik percaya sama orang lain, pasangan sendiri, atau bahkan kepada diri sendiri. Ya, masih dalam situasi kayak apa ini kalian? Queen of One, ya. Banyak di sini yang berlomba-lomba mungkin mempercantik diri, memperganteng diri, ya, membuat segala sesuatu visualisasinya terlihat indah, padahal sebenarnya di dalam hati masih ringkih. Ada aja penderitaan inilah itulah sesuai versi kalian masing-masing, ya. Terlalu banyak topeng yang kalian gunakan, kalian pakai. Baik itu topeng kamuflase ataupun topeng dari alas bedak mungkin. Canda ya, maksudnya gitu. Ya, topeng ini bukan berarti topeng yang negatif ya. Ingat, kalimat-kalimatnya tuh harus disesuaikan. Topengnya artinya apa? Kalian di depan orang ramai terlihat bahagia, padahal di dalam kalian tidak. Seperti itu. Ya, masih banyak tangisan-tangisan kontrol yang tidak bisa kalian sesuaikan. Terlalu banyak validasi yang kalian harapkan, padahal sebenarnya kalau kalian lepaskan itu semua, kalian menjadi sosok yang lebih ringan, lebih plong. Kenapa? Ya, karena tadi kalian merasa bahwa sesuatu itu harus dijelaskan. Di mana donatku kok hilang satu? Tadi siapa yang makan? Semua harus dijelaskan secara detail. Sementara semesta aja menciptakan kalian dengan masalah yang bertubi-tubi, dia nggak perlu menjelaskan itu apa. Poinnya seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang di sini pengharapan terhadap satu validasi itu akan membebani diri kalian sendiri. Capek banget, ya. Ini aku dulu sekitar 15 tahun yang lalu nih. Ya. Akhirnya apa? Nggak kuasa nahan semua itu. Mau tidak mau dipaksa untuk spiritual awakening. Ya, kenapa? Kalian merasa bisa mengontrol sesuatu di dalam dunia ini sesuai kehendak kalian. Aku bisa kok lakukan ini. Tanpa kalian ketahui bahwa takdir kita, garis tangan kita semua sudah dicatat saat kita lahir. Ini si A lahir nanti begini-begini sampai mampusnya begitu, katanya gitu, ya. Jadi kayak agak direm pengontrolan. Ya, kalau mengontrol diri jauh lebih baik, tapi mengontrol dari sisi luar atau mengontrol sesuatu yang menurut kalian mampu, padahal sebenarnya kita ini adalah miliknya semesta yang lebih mampu di luar batas. Itu ketika kita memaksakan diri untuk bisa mengontrol sesuatu ternyata tidak bisa, ini akan membuat kita jatuh dan terluka sendiri. Ya, justice, mencari pengadilan, mencari kebenaran, mencari penghakiman untuk orang-orang yang menyakiti kalian. Entah ini melalui pihak ketiga, entah ini melalui doa, atau permintaan-permintaan. Merasa bahwa setiap orang yang menyakiti kita harus dapat balasan. Tanpa kita berkaca atau tanpa kita bercermin bahwa mungkin rasa sakit yang kita rasakan hari ini adalah mungkin saja pembayaran karma di masa lalu kita. Karma waktu di sini, ya. Itu. Oke, lanjut. 5 of One, tuh lihat konflik batin. Ya, masih aja ada konflik batin. Aku nggak tahu versi konflik batinnya ini ke arah cinta kah, kehidupan kah, ya. Serba salah, ke sana salah, ke sini salah. Padahal sepertinya banyak jalan yang bisa kalian tuju. Petunjuknya banyak, tapi kalian merasa kayak terkurung sendiri. Ruwet sendiri, kayak berada di dalam satu benang kusut.
Oke, kemudian di sini ada hangman tuh dia. Lesu, lemah, lemes, besti. Ya, sesuatu menggantung buat kalian kayak nggak ada habisnya, kok nggak selesai-selesai. Jadi kayak ada beberapa di antara kalian yang sudah di titik pasrah, ya udahlah, jalanin aja hidup nih sampai di mana ujungnya, sampai di mana akhirnya, ya. Kalau belum di posisi ini, nanti setelah melewati ini nih kalian ada di sini, nih hangman, healing jatuhnya, pasrah mau nggak mau. Ya udah deh Tuhan, ampun, ampun, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu. Ya, itu dia tentang diri kalian. Full moon ini banyak menarik energi emosional tentang apa ya, sesuatu kemelekatan, tapi bukan tentang cinta sih, tentang masa lalu dan tentang diri kalian. Oke, bottom of the deck, energi kalian di sini ada Ace of Swords. Pingin bangkit, pingin keluar, yuk bagus ini energinya ya. Aku lihat banyak yang lagi mencoba untuk jadi orang yang benar-benar sesungguhnya. Bukan sekarang nggak jadi orang sesungguhnya ya. Kayak kalian benar-benar pingin keluar dari apa ini? Dari lubang kah? Dari gua kah? Ya. Kalian benar-benar butuh seseorang yang bisa membantu kalian. Entah ini hanya sekedar ngobrol, sharing, atau menjadi satu panutan, pencerahan, atau kalian mentor, butuh mentor seperti itu ya. Mudah-mudahan sedikit banyak aku yang ada di sini di dalam diri kalian. Amin. Oke, kita sekarang lanjut ke pesan semesta atau pesan full moon buat kalian ya. Mana ini kartunya kok jadi berantakan? Oke. Kita lihat pesan full moon buat kalian apa. Ingat, terutama kalau yang baru-baru masuk ya di channel aku, kalau baca pesan semesta, mental kalian harus kuat. Karena aku nggak peduli ya, kalian sensi atau tidak, apa yang terbaca di kartu aku bacakan. Walaupun itu mungkin akan sangat menyinggung kalian, tapi terus terang, itu untuk membuka mata kalian. Bahkan bukan kalian, kita semua termasuk aku ya. Kita sama-sama belajar kok di dunia ini. Oke, di sini ada don't let your past hold you back tuh kan. Tuh baru dibilang nongol. Merinding. Ya, jangan biarkan masa lalu ya mengganggu kamu lagi, atau jangan biarkan masa lalu datang lagi. Entah itu datang secara energi, datang secara fisik, atau datang secara kejiwaan kalian, di mana tadi yang aku bilang pola didik anak. Apa yang sudah kamu dapatkan dari orang tua jangan sampai kamu terapkan lagi ke anak kamu. Jika itu negatif ya, kalau positif nggak apa-apa. Itu don't let past your hold you back. Jangan biarkan apapun yang pernah terjadi di masa lalu datang lagi ke masa sekarang atau menghantui kalian di masa kini ya. Aku mencabut-cabut aja ya malam ini ya, biar dapat banyak pesan buat kalian. Nothing is yet set in stone ya, ini dia. Kalian nggak bisa memaksakan atau kalian nggak bisa mengontrol, kayak kun fayakun. Kalau kata semesta bilang no, kata semesta bilang tidak. Apapun yang kalian punya, apapun yang kalian milikin, sekaya apapun, derajatnya setinggi apapun, kalian nggak bisa membuat satu settingan sesuai kehendak kalian, seperti itu. Jadi sekarang ini udah bukan waktunya kamu bisa mengontrol keadaan atau banyak keadaan. Kamu lagi disuruh nunggu, diem aja, anteng-anteng aja lu, cari gambaran, cari hilal, udah gitu. Kalau melakukan sesuatu lagi nggak kuat, lagi nggak bisa, nggak apa-apa, nyerah dulu sesaat atau diam dulu sesaat sampai momennya tepat, ya seperti itu. Sampai hilalnya terlihat baru maju. Kalau kamu paksakan terus, kamu bisa ambiar, kamu bisa hancur, ya. Jadi nggak ada yang bisa kamu setting sekarang, nggak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Sesuatu tersebut apapun itu, diam dulu, nanti sudah terlihat waktunya tiba baru lakukan itu ya. Oke, it's time to take action ya. Sekarang waktunya untuk mengambil aksi. Aksi apa nih? Tadi kata Mami di sini jangan melakukan sesuatu, sesuatu yang tidak bisa. Tapi kenapa pesan berikutnya adalah it's time to take action?
ya. Artinya adalah ya ketika kamu memang benar-benar yakin sesuatu yang ingin kamu lakukan ada gambarannya, ibaratnya gamblingnya tidak akan merugikan kamu, ya lakukan. Atau ini tentang tindakan dari masa lalu tadi. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan ke orang tua kamu atau ke almarhum, ingin kamu ucapkan selama ini nyangkut di tenggorokan kamu. Mungkin waktunya menyampaikan, entah ini permintaan maaf, atau rasa syukur, atau rasa terima kasih kamu. Ya, perlu kita ketahui, sekesal apapun kita sama orang tua kita, sedendam apapun kita dengan orang-orang di masa lalu kita, mereka itu pernah menjadi satu kisah dalam kehidupan kita. Apalagi kalau orang tua, tanpa mereka kita nggak ada, ya. Oke, kemudian di sini ada show the world the real you. Tunjukin kepada dunia siapa kamu sebenarnya. Jadi diri kamu sendiri, ya. Punya kekuatan apapun, punya kemampuan apapun, punya skill apapun, tunjukin. Jangan selalu di belakang layar, ya. Dalam artian di belakang layar kamu suruh orang maju pakai kemampuan kamu, orang lain yang dipuji, orang lain yang dapat untung. Sesekali nggak apa-apa kamu yang maju. Ya beda kalau di belakang layar ternyata bayarannya gede, nggak apa-apa gitu. Udah deh lu di belakang layar gue bayar sekian biar gue yang maju. Ya itu lain cerita, ada deal-dealannya. Kalau nggak ada deal-dealannya, jadilah diri kamu sendiri, show up. Ya, waktunya memunculkan, mengupgrade kepercayaan diri dalam diri kalian. Dari full moon di sini ada you are good enough, kamu sudah cukup baik. Kalau menurut aku bukan cukup baik, tapi sudah sangat baik. Kalau kalian orang-orang yang lagi nonton di sini sampai merasakan penderitaan yang teramat sangat gimana, berarti kalian adalah orang baik. Kenapa aku bilang gitu? Orang baik itu empatnya tinggi. Makanya dia bisa menderita, ya terlalu baik. Tapi kalau orang yang tidak empat, ya dia nggak akan nangis, dia nggak akan ini, nggak akan itu. Hidupnya maju terus. Oke, bottom of the deck sini ada take time to breathe out. Ya, ini waktunya untuk mengambil waktu sejenak, perbanyak olah nafas. Jangan cuma sekedar diri dengan mami aja kita olah nafas, tapi di rumah atau lagi panik atau lagi emosi, coba tarik nafas 3 kali. Pasti itu akan meredakan energi kekesalan kalian, kemarahan kalian. Oke, kita lihat ini dulu ya, pesan semesta apalagi buat kalian untuk full moon sepanjang bulan Juli ini ya. Emak. Kok emak sih? Gue kangen mama nih kayaknya. Ending and beginning ya. The old must be released so that the new can enter. Ya, itu dia. Sesuatu yang sudah lalu, sudah past life, sudah berlalu-berlalulah di belakang sana, itu harus dilepaskan. Kenapa harus dilepaskan? Supaya sesuatu yang baru gampang masuknya, enternya. Itu dia, ya. Jadi kamu harus benar-benar bisa melepaskan dulu energi-energi masa lalu supaya bisa new beginning. Baik itu secara pemikiran, secara fisik, atau yang lainnya. Oke, di sini ada bright future ya. Stop worrying, everything is going to be fine. Tuh dia. Stop, berhenti untuk khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya kalian sudah tahu jawabannya. Segala sesuatu itu berjalan baik-baik saja kalau kalian tidak overthinking atau kalian tidak worrying. Oke, kemudian di sini ada fertility. It is the perfect time for you to start new project, access new ideas, and give birth to new condition. Ya, ini waktu yang tepat untuk kalian memulai sesuatu project baru. Ya, akses new idea kalian ya, atau ide-ide kreatif kalian tadi tuh sama ungu warnanya ya, dan memberikan sesuatu lahir baru atau rebirth atau sesuatu yang baru dengan kondisi-kondisi baru. Jadi kalian harus misalnya gini ya, kalian punya satu usaha nih kemarin, atau jualan ini terus ini udah makin maju nih, orang packingan udah cantik udah gini, tapi kamu jualnya dengan pola lama, kamu kalah saing seperti gitu ya, contoh kecil. Atau kamu jualan kartunya ini terus, padahal yang make udah banyak nih yang model versi gini, pasaran nanti nggak laku-laku. Jadi kayak tentang inovasi harus kamu lakukan, bukan sekadar buat kalian yang berusaha, tapi yang kerja juga ya.
cari udara segar, cari hal-hal baru. Kalau perlu besok saat kalian masuk kerja, ini weekend ya, happy weekend. Kalian masuk kerja, rubah meja kerja kalian. Kalau kemarin komputernya di sini digeser, cari suasana baru supaya ide-ide baru gampang kalian dapatkan atau kalian realisasikan. Focus on intention ya, keep your unwavering. Talk to feelings and action. Focus on your target and you will make your mark. Ini dia. Fokus sama intention kalian ya, intention kalian. Ya, apa yang menjadi niat kalian, apa yang menjadi keinginan kalian, fokusnya di situ aja. Aku pengen jadi orang terkenal. Terkenalnya di bidang apa? Perdalam. Ya, tambah skill kalian. Cari tahu ini, cari tahu itu yang menuju ke garis finish kalian itu. Dari Google kayak dari mana aja ya, supaya target kalian semakin cepat kalian dapatkan. Seperti itu. Dan afirmasinya jadi terbantu dengan jangan cuman punya cita-cita aku pengen jadi orang terkenal tapi nunggu, nggak mau ngapa-ngapain, diam bergerak, nggak bergerak, ya sama aja bohong. Oke, kemudian ada guiding children di sini. You are good at helping, counseling and healing children. Use your skill to help children now. Ini mungkin ada beberapa di antara kalian ya yang lagi dekat sama anak kecil, atau kalian punya anak, ponakan atau siapapun. Coba dilihat ya, dilihat mimiknya, gesturnya, gerak-geriknya. Kadang-kadang anak kecil tuh pingin curhat, cuman mereka nggak tahu memulainya. Ya, diajak main. Kamu kenapa? Ada yang mau diomongin nggak? Kamu begini, ada masalah nggak? Ya. Caranya harus pintar gitu. Kadang-kadang anak kecil tuh pingin cerita sama orang gede tapi takut dimarah atau takut nggak nyambung gitu ya. Kalian-kalian ini banyak orang yang bisa jadi healer untuk anak kecil. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga butuh bukan sekedar menerima bantuan, tapi juga kita membantu ya. Apalagi kalau kalian yang punya anak nih, tuh jangan mengekang anak ya. Dilihat gerak-gerik anak, siapa tahu butuh bantuan kalian, walaupun cuma sekedar parenting sharing doang ya. Oke, di sini ada High Priestess. You have divine knowledge that can help other through your spiritual teaching. Ya, ini dia, kalian tuh semuanya adalah orang-orang yang memiliki spiritual yang bagus. Tinggal masalah salah satunya adalah ketika kalian bisa mengasah atau tidak. Buat kalian-kalian yang sudah bisa mengasah atau kalian yang sudah bisa di posisi tertentu, nggak ada salahnya untuk sharing, untuk berbagi. Contohnya kayak aku ke kalian gitu. Nah, kalian juga nanti bisa lakukan itu mungkin ke teman-teman di kantor ya, berbagi masalah, berbagi cerita gitu. Oke, kita lihat pesan semestanya apa lagi buat kalian. Ini pesan full moon ya. Wah, kartunya acak kadul. Oke, di sini ada apa ini? Distraction crisis. Ini ya harus benar-benar bisa keluar dari satu zona krisis. Kalau enggak nanti kalian terdistract terus di situ. Jadi kalau memang kalian lagi dihadapkan dengan situasi suatu permasalahan sulit atau apapun itu, kayak kalian minimal bisa memilah aja, jangan dibawa pulang ke rumah gitu. Kalau kalian kepikiran sampai ke rumah atau kebawa kemana-mana, impactnya besar, nanti orang di rumah bisa kena marah dan lain-lainnya ya. Kemudian di sini ada introspection ego, nih lagi disuruh introspeksi diri. Egonya harus direm atau diperkecil ya, kata semesta. Apapun itu, introspeksi diri. Aku nggak punya salah Mi, bohong, nggak ada manusia yang nggak punya salah. Aku aja punya salah kok. Canda ya. Di sini ada surrender, tuh menyerah ya. Kalau nggak bisa melakukan apapun, nggak kuat, kapasitasnya nggak cukup, waktunya menyerah aja ya. Nanti baru lakukan lagi kayak tadi tuh di full moon itu. Kayaknya kalian lagi disuruh banyak menggantung sesuatu. Keluar lagi justice, courage sama justice ya. Jadilah seseorang yang bijak, yang adil dalam berpihak atau dalam kehidupan kalian. Pintar menimbang-nimbang, pintar memfleksibelkan situasi dan kondisi. Ya. Kemudian di sini ada wisdom, communication ya. Ini adalah tingkatkan kebijaksanaan dalam diri kalian. Perbanyak komunikasi, apakah ini komunikasi dengan seseorang yang perlu dibicarakan. Jadi jangan biasakan yang namanya silent treatment. Ada masalah bicarakan. Suka nggak suka langsung diutarakan, dipendam-pendam sakit lama-lama. Itu ya.
Oke, di sini ada strength, determination. Di sini juga aku lihat beberapa di antara kalian sepertinya agak sedikit tertekan di tempat kerjaan sehingga sedikit banyak ini mengganggu kepercayaan diri. Mungkin ini waktu yang baik di full moon ini adalah untuk kembali meningkatkan kepercayaan diri kalian lagi. Ya, jangan mau dipaksa oleh satu keadaan, situasi, apalagi itu munculnya dari pikiran kalian sendiri. Jadi memang kapasitasnya kalian harus paham ya. Kalau kerja jam 8 sampai jam 5 ya udah di situ gitu. Kalau udah kelewatan dari situ, belajar lepaskan dulu ya. Yuk kita lihat pesan dari wayang. Ini wayang keluarnya sebulan sekali aja ya. Pesan semesta doang. Durasinya panjang kalau mau dibaca terus. Oke. Di sini ada Kiai Lurah Semar. Yang tersamarkan mengandung banyak makna berarti. Dengarkan suara hati nurani untuk mengevaluasi diri, kehadirannya untuk menemani dan sebagai pengurai permasalahan yang sedang terjadi. Tuh, silakan dimaknai. Dewi Durgandini mendapatkan anugerah kesembuhan, ambisi tinggi yang mengakibatkan perpecahan dan kesengsaraan panjang. Kurang-kurangi ambisi yang tinggi ya. Boleh ambisi yang tinggi tapi harus rajin lihat ke bawah. Prabu Parikesit, paripurna yang indah dari derita yang berkepanjangan, siap untuk memulai lembaran baru. Siapkan diri kalian. Oke, satu lagi di sini ada Batara Baruna, mampu menampung dan menata keluasan hati untuk menerima ketenangan, menciptakan ketentraman, gejolak ego diri menimbulkan kerusakan. Last one. Nakula, Nakula nggak jauh dari rumahku, nama jalan Nakula. Wujud yang menawan akan sempurna jika diimbangi kecerdasan dalam ilmu pengetahuan. Tuh ya, jadi akan lebih baik kalau kalian ganteng dan cantik tapi juga bijak. Jangan cantik ganteng tapi nggak bijak, ya. Apalagi urusan cinta. Oke, bottom of the deck di sini ada Batara Indra. Terimalah dengan laku prihatin di setiap ujian yang diberikan, akan hadir hikmah dan membuahkan hasil yang setimpal. Itu dia. Kita lihat pesan semesta untuk urusan cinta. Untuk love life ya, pesan semestanya apa ini? Oke, di sini ada Hazel Eyes. Pesan cintanya nih nggak tahu nih buat para buaya darat atau buayawati. Kurang-kurangin jeling sana jeling sini, apalagi kalau udah punya pasangan ya. Matanya agak-agak direm. Jangan gampang jatuh hati. Boleh jatuh hati juga kalau yang nggak ada pasangan, nggak ada apa-apa. Dilihat ya. Tajamin mata, jangan cuma tajamin perasaan. Lihat seluk-beluknya, bibit, bobot, bebet orang yang lagi dekat sama kamu. Jangan belum apa-apa main babat aja ya. Kemudian ada on off, ini dia. Ya, ada beberapa di antara kalian yang berada di situasi signalnya adalah on off ya. Yang mungkin ada mix signal, love bombing, hot and cold. Kalian yang megang kendali di sini. Kalian yang megang remote-nya. Kapan kalian mau matikan lampunya. Itu dia. Ini nggak akan terjadi on off kalau ada ketegasan dalam diri kalian. Ketika dia datang lagi, tolak. Ya, kalau kalian terima ya gitu lagi circle-nya. Gitu ay. Oke, di sini ada family, ada foundation, ada pregnancy, home ya. Mungkin beberapa di antara kalian kalau yang memiliki pasangan mungkin akan ada kehamilan, tapi jika tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, mungkin akan ada new beginning dalam hubungan yang baru seperti itu ya. Ini ada beberapa yang mungkin akan fondasi mendirikan satu fondasi atau berkomitmen lah, katakan seperti itu. Atau juga kalau memang di situasi ini tidak ada masuk dalam diri kalian tentang love life ya, pada jomblo-jomblo semua atau lagi pada galau semua, waktunya menguatkan kasih sayang buat keluarga kalian ya. Cinta itu nggak melulu tentang pasangan kok, ke keluarga juga cinta kasih ya, besar lagi pahalanya. Black eyes, mata terus yang ditunjukin ya. Jangan gampang terlena dengan mata yang sayu, yang syahdu. Kadang-kadang mata syahdu ini menyimpan banyak rahasia. Jangan mentang-mentang matanya syahdu, dia pasti orangnya jujur, orangnya gini.
Hati-hati, ini ada yang terlihat tapi tidak terlihat, ada yang tidak terlihat tapi terlihat. Ya, ini lebih disuruh berhati-hati sama sesuatu yang kalian pandang. Yang cantik belum terlihat cantik, yang ganteng belum tentu terlihat ganteng. Baik itu attitude-nya, sikapnya atau lain-lainnya. Soulmate, strong connection, take it as it comes. Siap-siap buat beberapa di antara kalian mungkin akan kehadiran soulmate, atau akan ada cinta bersemi kembali, entah sini sama orang baru atau sama orang lama tapi dengan versi baru. Chaser, I'm coming for you. Tuh, ada yang mau datang, siap-siaplah kalian. Orang lama nih nongol lagi. Oke, ayah aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye, ai.